Nah, jadi apa namanya di sini lihat ini ada sandal. Nah, sama bisa lihat sendiri ya sandal. Lihat ini, ini sebenarnya nggak beda jauh dengan yang di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kayak crowded banget, ada aja 1-2 orang yang nyimpen sandalnya di masjid seperti itu ya. Padahal harusnya mereka tahu gitu istilahnya ini tempat suci gitu. Tapi ya aku pikir kenapa mereka juga naruh di situ, karena di tempat ini jujur yang Ocha rasain itu ke toilet dan lain-lain itu si sandal itu selalu dibersihin. Jadi selalu dibersihin itu selalu. Jadi kalau habis ke toilet pasti langsung sekalian wudhu dan lain-lain. Dan otomatis sekalian wudhu dan lain itu kan dibersihin juga tuh sandal dan lain-lainnya. Nah itu yang menurut Ocha mungkin ya. Jadi sudah tidak ada najis-najisnya. Tapi bagi minasa yang rasa ada najis ya tolong jangan gitu ya. Itu ngotorin juga. Kayaknya Ujang harus berterima kasih pada sandal Indomaret ini, karena selama di Arab Saudi ini Ujang pakai sandal Indomaret. Kira Ujang tuh akan, ya sebenarnya pakai sandal juga Ujang udah siapin sih, tapi nggak akan segede ini imbasnya gitu ya. Ujang pikir ya mungkin apa namanya, mungkin sepatu atau apa gitu, ternyata enggak ya. Dari sholat kemanapun itu hampir semuanya pada menggunakan sandal. Bahkan kalau ke hotel pun Ujang kadang ke kamar lain kadang itu nggak pakai sandal. Nyeker aja gitu. Nah, kadang males juga ya. Jadi di sini bener-bener yang mungkin karena mindset Ujang di sini hanya untuk ibadah kali ya. Berbeda dengan ketika Minasang kerja. Kalau kerja pasti dong Minasang akan menggunakan sepatunya seperti itu. Ya, jadi sedikit berbeda. Jadi saran Ujang kalau Minasang ke Arab Saudi pastikan menggunakan sandal yang nyaman. Ingat, sandal yang nyaman. Sandal apa aja terserah sih ya. Cuma kebanyakan di sini yang paling nyaman itu emang ini sandal kayak Swallow. Ya ini yang kayak Indomaret yang Ujang pakai. Ya, menurut kalian sandal apa yang nyaman? Harusnya kan dia ngomong datang gitu, kalau kita ya ada orang langguku lagi bahas pemimpin RT gitu, RW gitu, lalu dia datang set, ngapain ini? Ya nggak ada yang lebih berat kecuali saya tuh, ada. Tapi dia mulai gitu memberikan dalil pemahaman, tapi bukan untuk dia, tapi dia tunjuk orang lain. Dan bagaimana apa? Nah, Abdullah bin Jarrah ketika ditunjuk ya sama Umar bin Khattab, Abu Bakar, Khalifah, maka apa namanya, dia berdua enggak, karena dia berdua sangat menuakan, sangat menghormati Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka berdua juga tahu diri ya. Abu Bakar itu kalau udah pidato, kalau udah berbicara itu. Ini suasana maghrib di Masjid Nabawi. Ini adalah maghrib terakhir Ujang di Madinah, karena Ujang sudah akan meninggalkan Madinah besok pagi. Ya mungkin jam 7-8an itu udah pindah posisi. Pasti akan sangat ini banget sih. Dibilang menyedihkan karena kayak mirip kita Ramadan ditempa gitu. Itu bagusnya seperti itu. Jadi Ujang sangat bersyukur sekali. Ya, makanya ini tinggal beberapa kali lagi pengennya sholat jamaah di masjid. Semoga saja terus berlanjut di Indonesia juga. Jadi bukan hanya kayak maghrib, isya, tapi sholat lain juga ya. Meskipun kadang untuk sholat yang kayak siang hari itu agak sedikit susah karena tadi ya terkait dengan kerja dan lain-lain. Kalau menurut Minasang ketika di Indonesia berani nggak sholat di depan toilet? Nah lihat di sini di atas tulisannya men's toilet. Jadi benar-benar sholatnya itu di depan toilet. Nah ini hanya terjadi di kayak Madinah ataupun di sekitar Makkah juga ada yang seperti itu ya. Meskipun agak jauh, kalau Makkah mungkin agak
sedikit beda kali ya. Ini benar-benar di depannya banget, lihatin di sini. Ya tadi Ujang juga baru sholat maghrib di sini. Kenapa? Karena emang di sini benar-benar yang petugasnya itu dibersihin banget ya, benar-benar. Terus kita juga ketika pas keluar ini yang biasanya kan kalau di kita kan keluar toilet itu basah banget kan. Ini benar-benar yang kering, jadi ya mungkin kan najis kayak gitu juga kan. Ini kali ya selalu dibersihin juga petugasnya. No, itu ke petugasnya. Nah, sama bisa lihat ya yang begitu tuh. Jadi ada petugasnya. Jadi benar-benar yang ketika kita sholat di sini tuh benar-benar yang nyaman banget. Ya, cuma memang untuk lantai sendiri ini hangat ya, atau karena udah sore ya. Kalau tadi siang mah panas banget. Berbeda dengan yang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu jauh lebih enak karena di sana adem. Nah, Ujang hari ini mau nuker uang lagi. Kalau sebelumnya kan nggak jadi ya. Sekarang Ujang mau nuker uang yang Ichimang ataupun 10.000 yen ya di sini di money changer. Tapi di sana money changernya masih tutup. Kita akan cek dulu untuk money changer situ apakah bukanya istilahnya jam berapa. Kita akan cek ya, karena biasanya ini baru selesai sholat isya, jadi biasanya itu tutup. Kita nggak tahu pasti. Makanya kita cek dulu. Nah, lihat untuk money changer ternyata masih tutup, betul. Karena di sini kalau waktu sholat itu benar-benar ya ditutup ya. Tapi jangan khawatir, di sini ada banyak kok untuk tempat ini ya money changernya. Kita akan cek dimulai dari jam berapa. Oh, ada tulisannya di sini. Ternyata nggak bisa ya. Sorry, close for maintenance. Jadi lagi nggak bisa ini. Berarti kita akan cari di tempat lain. Ini namanya money exchange ya. Nah, minasang bisa lihat sendiri di sini ada tulisannya Udah Al-Harbi Company Money Exchanger ya. Ojek akan nuker di sini dan posisinya ini dekat dengan bin Daud juga. Jadi untuk bin Daudnya di sebelah kanan di sini. Jadi mau nuker uang, di sana mau nuker yang 1 mang ya, yang 10.000 yen. Harusnya sih dapatnya lebih dari 150 sih kalau di Indonesia ya. Karena biasanya kalau satu mang itu biasanya Ojek dapat 1.200-an ya, kurang lebih segitu. Tapi kita nggak tahu di sini jadinya berapa. Kita akan cek. Saya mau nuker dengan Ichimang atau dapat berapa? Kita akan cek nanti dapat berapa ya. كم مصر عشان 10 Lihatin dapatnya 220, jauh lebih sedikit ya. Jadi kalau Ujang tidak menyarankan untuk menukarkan uang yen kalian ke bentuk rupiah. Kenapa? Karena untuk bentuk rupiah menurut Ujang untuk 1 juta itu biasanya kita akan dapat sekitar 1.200.000. Tapi kalau yang ini justru enggak. Karena kita nuker rupiah aja untuk yang 1 juta itu dapat sekitar tadi tuh Ujang dapat sekitar 130 atau 140-an. Jadi jauh lebih besar. Tapi ini justru kebalikannya. Ya. Ujang perlihatkan lagi totalnya. Jadi di sini 220 ya, jadi jauh lebih sedikit ya. Ingat saran Ucang lebih baik kalau ke Arab Saudi lebih baik bawa uang rupiah saja kalau mau ditukar, jadi lebih enak, lebih nyaman. Nah, ini adalah singlet Arab ya, bentuknya kayak gitu, sama aja mungkin kayak dengan di Indonesia kali ya, Forteng ya. Untuk harganya sendiri macam-macam. Ini kalau nggak salah harganya berapa nih? 60 ya. 60 agak mahal sih ya, 60.
240.000, tapi mungkin ini dapat 3 kali ya. Macam-macam, silakan mau pilih yang mana. Ini untuk terangnya, kaos kaki. Ini seharusnya yang singlet series India. Pantasnya sih banyak banget yang kayak orang-orang India gitu. Singletnya nggak kayak di kita, yang kayak rider yang kayak gitu, sedikit berbeda ya. Jadi juga orangnya udah gede banget. Hari ini aku bangun telat untuk sholat subuhnya. Jadi kalau sholat subuh di sini tuh 4:30, sekarang jam 5. Lihatin orang-orang pada selesai sholat. Jadi aku telat untuk sholatnya. Kayaknya telat tuh di sini malu banget ya. Sebenarnya dalam artian malu tuh gini. Dikasih tahu gitu, dikasih apa namanya? Ganjaran gede banget. Masa sih kamu lebih mentingin tidur gitu? Tapi ya itu yang terjadi. Mungkin karena capek dan lain-lain juga ya. Akhirnya baru bisa, cuma alhamdulillah sih masih bisa melakukan sholat subuh terakhir di Masjid Madinah. Dan hari ini aku akan pulang ke Jeddah, lalu dilanjutkan ke Jakarta sampai esok hari. Semoga nanti lancar. Nah, terkait dengan barang bawaan, Ojicang pikir tadi tuh barang bawaan Ojang akan penuh banget. Kenapa Ojang bilang penuh? Karena tadi itu jadi apa namanya, untuk barang-barang bawaan yang Ojicang dapat ataupun bawa itu banyak oleh-oleh. Jadi oleh-oleh aku sendiri, terus juga oleh-oleh ibu, yang mana beli beberapa bagian tuh ada yang sekilo. Takutnya penuh karena kita dapatnya hanya 23 kilo. Tapi ternyata alhamdulillah banget, Ojang pas dihitung-hitung tuh 21 kilo ya. Ibu lebih apa namanya, lebih dikit lagi. Cuma memang kalau ibu tuh bawa baju yang apa ya, nggak perlu gitu, jadi bajunya gede-gede banget gitu. Terus aku nanya, ya kalau ini pakai warnanya dengan ini dengan ini, udah. Kalau Ojang yang penting, oh ya udah, bajunya dipakai untuk ini, udah gitu. Nggak ada yang ini harus padanan ini padanan ini, nggak nyampe mikirin segitunya gitu. Tapi kalau ibu ada, jadinya kan banyak tuh, ternyata pas di sini nggak begitu banyak dipakai. Nah ini juga tuh sedikit tip buat minasang, ketika umroh untuk bajunya itu sesuaikan saja ya. Di kebanyakan di sini pakai baju-baju ini kok apa namanya, yang gamis seperti, karena ternyata gamis ini menurut Ojang nyaman banget sih ya. Cuma untuk Ojang sendiri jujur, kalau di Indonesia pakai gamis agak masih kurang pede mungkin ya. Tapi kalau minasang pede enak kok. Kenapa? Karena jauh lebih praktis di sini. Ojang lihat semua orang tuh pada pakainya itu semua. Jadi kalau di rumah pakai baju biasa, tapi kalau sholat pakai baju bagus ini gitu. Dan banyak yang seperti itu. Dan Ojang juga kemarin baru pertama kali ngalamin itu nyaman banget. Cuma kalau udah dipakai, jadi hari ini Ojang ya udah pakai baju lain karena juga mau pulang sekalian. Jadi ya biar nyaman juga gitu. Posisinya semakin menjauh dari Masjid Nawawi. Beneran ada perasaan apa namanya, deg-degan, sedih dan lain-lain bercampur karena ya mau berakhir gitu. Nggak nyangka. Allah, semoga tahun depan bisa kesini lagi agar ya dapat kesempatan untuk bisa berdoa lagi di sini, dapat rezeki lebih ya. Karena mungkin bagi yang sudah pernah umroh di sini sudah tahu sendiri ya harga umroh itu berapa. Jadi cukup banyak dan otomatis buat persiapan dana itu bukan butuh waktu sebulan 2 bulan gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang mampu gitu yang sebulannya bisa puluhan bahkan ratusan,
gampang mengumpulkan duit segitu ya. Tapi bagi yang biasa kayak Ujang juga mungkin butuh waktu kali ya untuk jumlah segitu. Ya totalnya tergantung ya macam-macam. Cuma siap-siap saja sekitar 30 juta. Ini pertemuan terakhir kita ya, makan-makan bareng. Karena setelah ini mungkin kita akan bisa ke daerah masing-masing ya. Ini dari Tegal, ini dari Kuningan. Yang di belakang itu ada Bang Al, terus Bang Hadid dari Medan, Pak Irwan, Bang Fahmi, Pak Mur, ini Mas Praba, ini kayaknya drivernya, nggak tahu. Ini what's your name? Rangga or Faras? Which one? Rangga. Oh Rangga. Ini Rozi, bapaknya. Ini anaknya Lesha, Kaina, Faras, dan ini atuknya ini. Muhammad Salah. Mesir Salah. Ini pentingnya Minasang mengukur berat dari koper Minasang. Jadi yang ini nih, liatin bapak yang ini, yang baju pakai topi peci ini, kayaknya dia beratnya melebihi dari yang diminta, akhirnya harus dikeluarkan, dan otomatis itu akan bikin antrian tambah panjang, lama. Liatin, lama banget. Jadi kita lama banget di sini dari tadi ya, karena nungguin orang ini. Ya mau gimana lagi sih, cuma mungkin akan lebih baik lagi jika Minasang misalnya jalan-jalan itu ya siap-siap gitu ya, istilahnya di kiloin berapa beratnya, biar lebih gampang lagi nanti ke depannya. Jadi setiap orang yang ini keluar bisa membawa gratis, yang umroh ya, gratis dapat ini apa namanya, air zam-zam. Tadi juga kalau nggak salah tuh bisa beli juga, cuma nggak tahu berapa tadi, 50 atau 150 gitu, kurang tahu juga. Atau saya ini 1 galon gitu.